Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak soleh-soleha? Insya Allah sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik nak. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustazah mau tanya bagaimana sholatnya di rumah? 5 waktu ya, tidak bolong-bolong nak. Insya Allah tidak bolong-bolongnya. Dan usahakan untuk sholat di awal waktu ya. Nah, oke, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Tapi sebelumnya Ustazah minta anandaku sekalian, silahkan ambil buku paketnya dan kita siap untuk belajar ya. Oke anak soleh-soleha, sekarang anandaku sekalian coba buka bukunya halaman 48. Nah, di situ begini, sebelum Ustazah menjelaskan, pasti anak soleh-solehaku memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda nak. Contohnya misalnya anak solehaku di rumah sukanya bernyanyi, anak soleh sukanya bermain bola, ada temannya yang suka mewarnai atau menggambar. Walaupun kita berbeda kegemaran, kita harus tetap saling menghargai, tidak mengganggu teman. Misalnya kita tidak mau main sama teman karena beda kesukaannya, beda kegemarannya, padahal tidak boleh seperti itu nak. Kita harus tetap menghargai. Misalnya teman kita suka bernyanyi, kita tidak boleh mengganggunya. Atau teman kita sukanya menggambar, jangan diganggu juga. Kita harus menghargai dan menghormati kegemaran dari teman kita nak. Nah, contohnya di halaman 48 ini nak. Nina, Lani, dan Deli itu berteman. Mereka juga sama mempunyai kegemaran yang berbeda. Nina sukanya membaca. Kalau Lani, dia lebih suka menyanyi. Deli gemar menggambar. Nah, walaupun mereka berbeda-beda kegemaran, tapi mereka saling menghargai kegemarannya. Sekarang kalau Ustazah tanya bagaimana sih caranya menghargai perbedaan kegemaran? Caranya dihargai perbedaan kegemaran kita dengan teman adalah tidak mengganggunya ketika sedang melakukan kegemarannya nak. Misalnya teman kita suka menggambar, kita menyembunyikan pensilnya misalnya karena kita tidak suka dia menggambar. Artinya itu kita tidak menghargai kegemarannya nak. Bagaimana cara yang menghargai? Tidak diganggu ya, jangan diganggu temannya. Nah, itu adalah contoh kita menghargai kegemaran dari teman kita nak. Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu ada di halaman 49 tentang menendang, menangkap, dan menggiring bola. Jadi kalau menendang pasti semua sudah tahu ya bagaimana itu cara menendang bola. Menendang bola biasanya menggunakan kaki bagian dalam, itu menendang bola. Terus bagaimana itu Ustazah kalau menggiring bola? Menggiring bola itu biasanya orang dilakukan secara siksak. Silahkan lihat gambar yang ada di bukunya nak, di halaman 49. Di situ kita perhatikan anak-anak yang sedang menggiring bola. Boleh ananda untuk lebih jelasnya diperhatikan di rumah. Terus bagaimana itu Ustazah menangkap bola? Menangkap bola itu juga ada pada gambar. Biasanya orang menggunakan telapak kakinya untuk menangkap bola. Sekarang buka halaman 50. Di halaman 50 itu ada beberapa gambar.
Apakah anandaku sekalian bisa menulis cerita berdasarkan gambar? Nah, jadi di situ kita lihat adalah anak-anak yang sedang ingin bermain bola. Kemudian ada yang lagi istirahat, ada yang pergi belanja di kantin, dan ada yang berbagi. Jadi dengan melihat gambar, kita bisa menceritakan kembali isi gambar itu dengan bahasa kita sendiri. Nah, contohnya misalnya kita buatkan percakapan yang sesuai dengan gambar. Ini ada contohnya di halaman 50. Jadi kita sudah tahu, oh begitu caranya ya menulis cerita berdasarkan gambar. Nanti di halaman 51 ada juga menulis cerita berdasarkan rangkaian gambar. Kalau kita lihat gambarnya, coba perhatikan di halaman 51 untuk latihan nanti. Di situ ada gambar seorang anak perempuan yang terluka. Kemudian silahkan aku buatkan percakapan misalnya. Yang kedua, anak perempuan menolong temannya yang lagi terjatuh itu. Yang ketiga, di situ ada tulisan ruang UKS, artinya dibawa berobat. Dia bawa temannya berobat. Yang keempat, akhirnya diobati. Jadi berdasarkan gambar ini kita sudah bisa membuat satu cerita, ya. Jadi perhatikan baik-baik gambarnya supaya anak soleh-solehaku bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Oke anak soleh-soleha, coba kita buka sama-sama halaman 52. Di situ ada sebuah bacaan tentang Ananda atau anak-anak yang sedang berbelanja di kantin. Jadi kantin itu adalah tempat belanja yang biasa ada di sekolah-sekolah Biasanya menjual makanan, minuman, menjual nasi, bakso, atau cemilan dan lainnya. Jadi biasanya sesuai dengan isi bacaan di sini, katanya di kantin itu dijual berbagai macam makanan. Ada roti, ada keripik, ada kue, ada jus buah. Suasana kantin sangat ramai ketika jam istirahat. Banyak siswa yang membeli makanan dan minuman. Para siswa juga membeli dengan sopan. Siswa yang membeli makanan dan minuman membayar sesuai harga makanan. Jika uang yang diberikan lebih besar akan mendapatkan kembalian. Berdasarkan bacaan di sini, apakah anak soleh-soleha bisa menjawab pertanyaannya? Nah, kita contoh ya. Di sebelah itu ada beberapa pertanyaan yang ada jawabannya di bacaan ya. Jadi, pertanyaan pertama, orang yang menjual makanan di kantin biasa disebut sebagai, sesuai dengan bacaan, biasanya disebut sebagai penjual. Kalau yang membeli makanan biasa disebut sebagai pembeli. Kemudian apa yang digunakan saat membeli? Yang digunakan itu adalah uang. Kemudian ketika kita memiliki uang yang besar atau jumlahnya besar, berarti kita akan diberikan kembalian yang jumlahnya lebih sedikit. Berdasarkan bacaan di atas, Ananda pasti sudah bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan bacaannya selanjutnya kita perhatikan lagi halaman berikutnya ya. Di halaman 53. Ayo kita berhitung sama-sama ya. Perhatikan bagian A, B, dan C. Di situ ada beberapa kumpulan uang. Di bagian A di situ ada uang 1.000 dengan uang 2.000. Kemudian di bagian B ada uang 2.000. Di bagian C ada uang 1.000. Pertanyaannya, manakah kumpulan uang nilainya sama dengan uang Deli? Nah, kita tahu dulu berapa sih uangnya Deli. Perhatikan bacaan di atas. Deli ingin membeli minuman di kantin. Harga minuman adalah Rp1.000. Deli membawa pecahan uang Rp5.000. Pertanyaannya, dari gambar A, B, dan C, yang manakah jumlahnya Rp5.000? Kita lihat bagian A. Di situ ada uang 1.000.
ditambah 2000, kemudian ditambah 2000. Jadi 1000 nak. Kalau ditambah dengan 2000 dan 2000 berarti nilainya adalah 5000. Nah, kalau bagian B di situ ada 3 kali 2000 berarti nilainya adalah 2000 tambah 2000 tambah 2000 yaitu bernilai 6000. Nah, bagian C itu uangnya 1000. Nah, ada 4 lembar berarti nilainya hanya 4000. Yang sesuai adalah gambar bagian A yaitu 5000. Sekarang coba ya penjelasannya itu boleh kalian lihat nak di halaman 54. Silahkan Anandaku tinggal dijumlahkan ya dengan cara bersusun pendek. Kita sudah pernah belajar kan penjumlahan cara bersusun pendek. Nah, sekarang boleh Anandaku lihat soalnya baik-baik ya. Nah, selanjutnya Ustazah mau tanya, siapa di sini yang suka menari? Sebenarnya tarian itu bisa kita temukan dari beberapa gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan. Misalnya gerakan menyapu, membersihkan lantai, membersihkan cermin. Itu semua bisa menjadi gerakan tarian ya. Insya Allah Anandaku sudah mengerti ya dengan penjelasannya Ustazah ya. Oke, nah untuk penjelasan selanjutnya di sini Anandaku sekalian buka halaman 55 ya. Tadi itu ada uang 1000, 2000 dan 2000. Untuk lebih mudahnya Anandaku sekalian harus buat secara bersusun pendek seperti ini nak. Tulis 1000. Kalau 1000 itu nolnya 3. Terus 2000 nolnya 2. Terus 2000 lagi nolnya 2. Kemudian jumlahkan. Nah, kalau mau menghitung lebih mudah nak, jumlahkan saja dulu yang ada nilainya. Misalnya 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian jumlahkan nolnya berapa, hasilnya 5000. Sekarang contoh lain. Ustazah punya uang kertas. Di sini Ustazah punya uang kertas 2000 ya. Kemudian Ustazah juga punya lagi 2000 dan 1000. Ada yang tahu ini nilainya berapa nak? Nah, di sini ada uang 2000, kemudian 2000 dan 1000. Ini contoh lain ya. Nah, 2000 kita tulis berarti di sini nak 2000. Saya tulis ya. 2000. Nah, seperti ini 2000. Kemudian tadi kan ada 2000 lagi. Kita tulis lagi 2000 seperti ini. Kemudian ada 1000. Nah, kemudian kita jumlahkan semua nak. Ini dijumlahkan 2. Di sini kan ada 0. Langsung turunkan 0. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Ditambah lagi 0. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5, berarti 5000. Nah, tapi bagaimana Ustazah kalau kita tidak mau hitung pakai cara bersusun pendek? Kita langsung mau tahu jumlahnya. Lihat di sini ada angka 2 nak. Di sini angka 2 dan di sini angka 1. Berarti 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Dan kalau 3 nolnya berarti itu ribuan, berarti dia bernilai 5000. Semoga paham ya nak.
Oke, anak soleh-soleha, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Semoga dengan penjelasan Ustazah, anandaku di rumah bisa mengerti ya. Sekian untuk hari ini nak. Jangan lupa belajar, sholatnya berusaha untuk tetap 5 waktu dan tepat waktu ya nak. Jaga kesehatan ya, dan selalu pakai masker kalau keluar rumah nak. Assalamualaikum.